Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Di sini saya akan membahas beberapa soal yang mengenai perbandingan trigonometri, di mana nanti sudah diketahui salah satu perbandingan trigonometrinya, sudutnya di kuadran keberapa itu sudah diketahui. Kalian disuruh untuk menentukan perbandingan trigonometri yang lainnya. Nah, misalnya di nomor 1 ini ada soal diketahui sin theta sama dengan 3/5 di kuadran kedua. Jadi sudut tetanya itu berada di kuadran kedua. Nah, tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lainnya. Maka kita jawab saja. Langkah pertama kita gambar sumbu koordinatnya, gitu ya. Kita gambar sumbu koordinatnya. Kita udah gambar sumbu koordinat. Nah, udah. Karena tetanya berada di kuadran kedua, maka kita gambar garisnya seperti ini ya. Misalkan ini di sini adalah tetanya nih di kuadran kedua, tetanya berada di sebelah sini. Maka dari itu sin theta itu kan rumusnya adalah depan dibagi dengan miring. Maka depan sudut acuan ini di sini ya, depan sudut theta berarti 3 per miring. Miringnya berapa? 5. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu untuk sisi sampingnya, karena sisi sampingnya di sini belum diketahui, gitu ya. Yang diketahui kan sisi depan dan sisi miring, yaitu 3 dan 5. Gitu. Maka kita cari dulu sisi sampingnya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di sini saya tulis sisi samping nih. Sisi samping sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Itu ya. Kita jabarkan 5 kuadrat sama dengan 25 dikurangi dengan 3 kuadrat yaitu 9, diperoleh akar 16 yaitu 4. Nah, karena di sini sumbu X-nya berada di sebelah kiri, maka 4-nya nilainya adalah negatif ya, negatif 4. Gitu. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, kita bisa mencari perbandingan-perbandingan yang lainnya, baik itu cos, tangen, kot, kosekan dan sebagainya. Nah, kita mulai dari cos dulu ya. Oke, kita mulai dari cos dulu. Cos. Cos itu rumusnya kan adalah samping per miring ya. Samping per miring gitu. Samping sudut acuannya itu adalah negatif 4, miringnya 5, maka diperoleh negatif 4 per 5. Udah gampang. Kemudian untuk nilai tangen, tangan sendiri itu kan rumusnya masih ingat kan, yaitu depan dibagi dengan samping. Maka depan sudut acuan yaitu 3, sampingnya adalah negatif 4, maka diperoleh 3 per negatif 4, jadinya negatif 3 per 4. Udah ya, gampang, jangan dibuat pusing. Kemudian selanjutnya untuk kosekan ya. Kosekan. Nah, kosekan sendiri itu kebalikannya dari sinus ya. Kosekan kebalikan daripada sinus. Karena sinusnya yaitu 3/5, maka kosekan dibalik aja tuh, 5/3. Lanjut sekan. Nah, sekan itu kebalikannya dari cos. Cos udah ketemu negatif 4/5, maka tinggal dibalik aja, yaitu negatif 5/4. Selanjutnya yang terakhir adalah kotangen. Nah, kotangen kebalikan daripada tan. Tannya negatif 3/4, maka kotangannya yaitu adalah negatif 4/3. Sudah selesai. Nah, seperti ini cara mengerjakan perbandingan trigonometri jika diketahui salah satu perbandingannya dan di kuadran keberapa, gitu ya. Caranya gampang, kita gambar dulu untuk sumbu koordinatnya, kita tentukan sisi-sisinya, lalu kita bandingkan, gitu. Lanjut ya, nomor 2. Nah, nomor 2 nih diketahui titik C itu sama dengan negatif 8, negatif 6 ya. Dan sudut XOC sama dengan beta nih. Tentukan nilai dari sin beta
kemudian cos beta, tan beta, sekan beta, cos sekan beta, dan kotangan beta. Nah, langkah pertama tuh kita gambar dulu titik itu berada di mana. C min 8, min 6 itu berada di mana kalau di sumbu koordinatnya, gitu ya. Kita gambar itu dulu. Berarti negatif 8, negatif 6, X-nya itu negatif 8 dan Y-nya itu adalah negatif 6. Kita gambar sumbu koordinatnya dulu ya. Nah, seperti ini X ya, ini Y gitu. Sudah kan? Nah, sekarang kita tentukan negatif 8 dan negatif 6, X-nya negatif 8. Misalkan kalau udah dikurung ya, di sini negatif 8 nih. Ini negatif 8. Kemudian Y-nya negatif 6. Nah, Y-nya negatif 6 berada di sini. Negatif 6. Nah, kita tarik garis putus-putus ya, supaya ketemu di sini titik C-nya. Berarti di sini. Nah, ini dan ini. Nah, titik C-nya di sini nih. Titik C di negatif 8, negatif 6. Oke. Nah, sekarang XOC itu adalah beta. Nah, dari sini kita tarik garis. O kan titik pusatnya ya. O-nya kan di sini titik pusat. Maka XOC nih menandakan bahwasanya titik ini tuh berada di kuadran ketiga. Ya, berada di kuadran ketiga. Jadi XOC ini berada di kuadran ketiga sudutnya ini. Maka di sini adalah betanya nih. Beta. Nah, betanya berada di sebelah situ. Nah, kita lanjutkan. Karena betanya di sebelah sini, ya kan? Maka sisi depannya yang mana? Sisi depannya adalah yang ini. Lah, ini panjangnya berapa? Panjangnya adalah sumbu Y ini 6. Nah, di sini adalah panjangnya negatif 6. Kemudian beta ya. Sisi sampingnya berapa? Sisi sampingnya adalah negatif 8. Maka kita cari dulu untuk sisi miringnya nih. Sisi miringnya kan belum ketemu. Kita cari sisi miringnya dulu menggunakan rumus Pitagoras. Sisi miring. Nah, sisi miring sama dengan akar dari sisi depan dikuadratkan ya. Sisi depannya berapa? Sisi depan adalah negatif 6 ya. Karena Y-nya ini negatif 6. Maka negatif 6 dikuadratkan ditambah dengan sisi samping dikuadratkan. Sampingnya kan ini X. X-nya berapa? Negatif 8. Maka negatif 8 dikuadratkan. Sehingga diperoleh akar negatif 6 kuadrat sama dengan 36 plus negatif 8 dikuadratkan sama dengan 64 ya. Sehingga diperoleh akar 110. Nah, dari sini udah ketemu nih sisi miringnya adalah 10. Sisi depannya negatif 6, sisi sampingnya adalah negatif 8, X nya negatif 8 nih. Saya beri tanda terlebih dahulu supaya untuk membedakan. Nah, sisi depan beta, depan di sini negatif 6 ya. Sisi sampingnya adalah negatif 8 karena X nya negatif 8. Nah, dari sini kita bisa memperoleh perbandingannya ya. Perbandingan yang pertama kita cari dulu sin betanya. Sin beta itu sama dengan depan dibagi miring ya. Depan dibagi dengan miring. Nah, depannya apa? Depannya itu sama dengan depan dari sudut acuan beta, berarti negatif 6. Negatif 6 per miring. Miringnya adalah 10. Negatif 6 per 10. Nah, bisa disederhanakan nih. Negatif 6 per 10 sama dengan sama-sama bagi 2. Negatif 3 per 5 untuk sinnya, ya kan? Karena di kuadran ketiga ini kan yang positif hanya tangan aja. Nilai sin, cos, sekan itu semuanya negatif. Ini udah terbukti negatif.
Kemudian selanjutnya kita cari yang cos beta. Nih, cos beta itu sama dengan samping per miring ya. Samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya negatif 8, miringnya 10. Sama dengan negatif 8 per 10. Sederhanain aja. Negatif 8 per 10 bagi 2 semuanya. Jadi negatif 4 per 5. Gitu ya. Gampang kan? Ya gampang kok. Kemudian untuk yang ketiga, tan beta. Nah, tan beta itu berarti kan depan dibagi samping ya. Depan bagi samping. Depannya berapa? Depannya yaitu negatif 6. Ya kan? Sampingnya yaitu negatif 8. Sehingga negatif 6 per negatif 8. Nah, negatif sama negatif jadi positif ya. Kemudian 6 per 8 sama-sama bagi 2, jadinya 3 per 4. Positif nih di kuadran ketiga. Kemudian untuk nilai dari sekan beta ya. Sekan beta itu kebalikannya dari cos beta. Kalau cos betanya negatif 4 per 5, berarti sekan betanya balik aja nih, sehingga diperoleh negatif 5 per 4. Lanjut, kosekan beta. Kosekan beta. Nah, kosekan beta berarti kebalikannya dari sinus. Sinusnya kan negatif 3 per 5 nih. Maka kosekan betanya berarti tinggal dibalik aja, negatif 5 per 3. 5 ya. Yang terakhir yaitu kotangen ya. Kotangen beta kebalikannya dari tan beta. Tan betanya 3 per 4. Kotangen beta sama dengan 4 per 3. Ini udah beberapa soal mengenai perbandingan trigonometri yang sudah diketahui salah satu perbandingannya ataupun titiknya gitu ya. Kalian disuruh untuk menentukan perbandingan trigonometri yang lainnya. Ini udah gampang.